Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-181. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Dr. Hoirunisa sore ini bisa kembali hadir di layar Zoom Anda. Tentunya sore ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Asogi. Dan terima kasih juga kami aturkan untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang tidak bosan-bosannya mengupdate ilmu, meluangkan waktunya mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah ahli di bidangnya, dan topik pada sore hari ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai manajemen lesi prakanker serviks. Di sini sudah hadir narasumber dan moderator yang sudah siap berbagi ilmunya dengan kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Endi Cahyono, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Selamat sore, Dr. Endi. Selamat sore, Assalamualaikum, Dr. Karnisa. Waalaikumsalam, terima kasih dok sudah berkenan hadir. Dan Masih. narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Puja Agung Antonius, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selamat sore Dr. Puja. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Nisa. Assalamualaikum Prof. Dr. Waalaikumsalam. semua. Terima kasih dok. Dan sore hari ini acara Asogi akan dimoderatori oleh Dr. Irawan Sastradinata, Mas SH, SPOG Subspesialis Onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat sore, Dr. Irawan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok sudah berkenan hadir. Baik, untuk seluruh peserta Asogi jangan lupa untuk mengakses akun pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir karena nanti absensi akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Kemudian apabila ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, ini Waalaikumsalam sahabat-sahabat warahmatullahi saya ini ya. wabarakatuh. Sahabat saya di Palembang, Dr. Irawan. Selamat sore, terima kasih waktunya di sela kesibukan. Dr. Selamat sore, Endi Dok. di Semarang, kemudian Dr. Puja Agung Antonius di Padang. Juga terima kasih sedekah ilmunya sore hari ini selama 1 jam untuk sejawat-sejawat kita semua. Terima kasih Bu Sekjen, Dr. Ternisa, dan Mbak Lucy, semua tim. Ini acara webinar yang konsisten, salah satu yang paling konsisten ya. Jadi kita tidak tanya lagi ada atau tidak, kapan dan lain-lain. Tiap hari Rabu begitu ya, 3:30 pasti ada. Nah, yang kedua, kita juga friendly reminding untuk sejawat-sejawat semua, itu ada acara PIT, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia yang namanya INASMID ya. INASMID artinya Indonesian INASCO Scientific Meeting ya, karena singkatan hoki adalah INASCO. Nanti mungkin bisa mengikuti, tempatnya juga menarik untuk dikunjungi, Bandung. Jadi mungkin sejenak plesir plus seminar. Jadi menambah ilmu plus kita relax gitu ya. Jadi mungkin saya nyari minding itu, dan nanti saya sempat ditanya begini ya, acara mingguan itu ada beberapa yang kita adakan, apa nggak habis topiknya ya, gitu ya. Tapi menurut kita ilmu itu berkembang sangat pesat, sangat cepat. Sehingga kalau topik insya Allah tidak habis karena ada yang baru juga mengingatkan hal yang lama yang masih berlaku. Demikian dari saya, salam hormat saya, salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Brahmana yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini. Baik, saya tidak berpanjang-panjang. Setelah ini saya akan serahkan acara kepada moderator untuk selanjutnya dilakukan paparan dan juga diskusi. Kepada Dr. Irawan Sastradinata, Mas SH, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ketua Hogi dan seluruh pengurus Hogi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada MC. Dan kalau lihatkan surat tugas, hari ini saya ditugaskan untuk Ashogi yang ke 181 ya. Luar biasa ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, suatu kegiatan ilmiah atau kegiatan sedekah ilmu yang paling konsisten ya. Kita juga sering sedekah tapi mungkin nggak konsisten, nggak tiap Jumat sedekahnya, kadang-kadang mungkin nggak. Tapi di Hogi kita sedekah ilmunya setiap Rabu. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua dan tentu teman-teman yang ikut ASHOGI ini bukan hanya onkologi tapi SPOGI. Dan saya rasa topik yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentu topik yang cukup apa ya penting bagi teman-teman SPOGI, yakni manajemen lesi prakanker serviks. Kenapa? Karena kalau kita lihat buka-buka ya di semua website ya, berbagai guideline. Mungkin masing-masing organisasi di dunia ini memberikan guideline yang berbeda-beda. Kemudian cara pembacaan yang mungkin tidak sama. Ada yang pakai Papa Nicolo, ada yang pakai Bethesda, dan juga toolnya, alat screening juga beda-beda. Nah, ada yang hanya satu, ada yang double, ada yang triple, dan bahkan bermacam-macam pendapat. Alhamdulillah sore ini kita ada dua pakar ya di bidang manajemen lesi prakanker serviks yang saya tahu lah teman-teman di Semarang maupun di Padang itu sangat aktif melakukan baik itu screening maupun manajemen. Tidak berpanjang lebar tentu pakar kita ada dua, satu Dr. Endi Cahyono SPOG Subspesialis Onkologi dan Dr. Puji Agung Antonius SPOG Subspesialis Onkologi. Kita tentu sudah tidak tahan lagi ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan kedua pakar kita ini. Untuk menyikat waktu, pertama saya beri kesempatan kepada Dr. Endi Cahyono untuk melakukan presentasi tentang manajemen lesi prakanker serviks. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen. Ya, pada sore hari ini kita akan refreshing mengenai manajemen lesi prakanker. Mungkin pada sore hari ini kita akan mengkhususkan mengenai terapinya, baik terapi eksisi dan nanti Dr. Puja akan menerangkan tentang terapi ablasi ya. Mungkin kita juga reminding bahwa kanker serviks tetap menjadi perhatian kita dengan dari data Globokan masih cukup tinggi ya 24,4 per 100.000 perempuan di Indonesia menderita kanker serviks dengan angka kematian yang juga cukup tinggi 14,4 per 100.000. Dari kita juga reminding lagi bahwa kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus, di mana perjalanan human papillomavirus ini memerlukan waktu dan human papillomavirus yang masuk melalui celah-celah pada leher rahim pada serviks itu akan kemudian akan menginfeksi pada sel basal. Namun tidak semua infeksi oleh human papillomavirus ini akan bersifat persisten dan akan menyebabkan suatu perubahan awal yang dinamakan lesi prakanker. Eh, Harapan kita memang yaitu pulihnya sendiri, sel-sel tetap baik dan kemudian eh, human papilloma virusnya itu akan menghilang sendiri. Namun pada beberapa kasus akan melanjut persisten dan kemudian akan melanjut sebagai lesi prakanker, di mana kita harus waspada. Lesi prakanker sendiri kita tahu bahwa banyak alat-alat screening modalitas untuk melakukan deteksi dini pada lesi prakanker, baik itu dengan pap smear, dengan human papillomavirus test, dengan IVA test, di mana algoritma dari Hogi kita sudah memiliki ya, yang kita buat sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi eh, sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bagaimana itu pap smear, alurnya kita semua memiliki, mungkin nanti ada di website ya mengenai algoritma ini. Baik meliputi pemeriksaan pap smear yang abnormal, ya, kemudian ada eh, kombinasi dengan IVA atau dengan human papillomavirus ada di algoritma tersebut, ya. Pada
semua dari algoritma tersebut akan menuntun kita untuk apakah kita akan melakukan screening ulang, kita melakukan konservatif, kita melakukan pemeriksaan sebagai pemeriksaan double ya, atau kita melakukan pemeriksaan lanjutan seperti kolposkopi atau melakukan terapi. Nah, hal yang kita akan lebih bahas adalah mengenai terapi. Manajemen resi prakanker tadi kita bisa melakukan observasi atau mungkin dengan medikamentosa ataupun dengan ablasi, namun juga dengan eksisi. Dasar pertimbangan mana yang kita pilih untuk melakukan terapi tersebut adalah lokasinya, derajat luasnya, usianya, fungsi reproduksi, itu akan menentukan mana yang mungkin akan terbaik untuk kita berikan pada seorang pasien. Sebagai gambaran singkat, mungkin krioterapi lebih mudah dengan biaya yang kecil dan komplikasi yang kecil, namun kekurangannya adalah angka recurrent yang cukup tinggi dibandingkan dengan misalnya lip atau leds atau dengan konisasi malah. Konisasi mungkin perlu keterampilan khusus, kemudian kita harus melakukan dalam setting inpatient ya, harus rawat inap. Komplikasi mungkin kita harus waspada adanya pendarahan, infeksi seperti itu, namun tingkat recurrent-nya tentu lebih sedikit. Ya. Ini adalah gambaran mungkin untuk refreshing kita bagaimana kalau kita melakukan manajemen lesi prakanker dengan kita memilih lip. Tentu saja kita harus menampakkan porsio secara keseluruhan. Kita mengulang lagi bisa dengan asam asetat ya untuk melihat lesi yang kita akan lakukan pengobatan. Ini adalah setting outpatient bisa kita lakukan di rawat jalan ya, tidak inpatient. Kita melakukan kemudian secara eh, diberikan analgetik, kemudian kita lakukan dengan loop lip ya, tidak cukup besar ya, kita harus lakukan dengan tenang ya untuk mengambil lesinya. Keuntungannya adalah kita mendapatkan juga sampel untuk kita kirimkan ke patologi anatomi, di mana sampel tersebut tentu saja akan memberi kita data tentang patologi anatominya dan terutama adalah batas sayatannya, apakah sudah bebas dari lesi prakanker atau belum. Itu akan penting untuk langkah-langkah selanjutnya waktu kita melakukan evaluasi. Controlling perdarahan bisa digunakan dengan alat yang bentuknya ball ya untuk mengkontrol lesi-lesi yang terjadi pendarahan. Apabila kita memiliki larutan Monsel, kita dapat memberikan larutan tersebut untuk menghentikan pendarahannya ya. Ya. Kalau ini sebagai refreshing juga apabila kita mungkin akan melakukan terapi yang lebih luas ya, yaitu konisasi ya. Biasanya kita tentu saja dengan settingan konisasi, kita inpatient karena kita bisa harusnya melakukan dengan pembiusan ya, bisa dengan general anestesi berbeda dengan lip tadi yang hanya lokal anestesi saja. Ya. Kita tetap menampakkan porsio, kemudian melakukan blok untuk analgetiknya ya di jam-jam tersebut ya. Kemudian baru kita melakukan konisasi. Tetap dituntun dengan iodin atau IV untuk melihat lesi yang akan kita buang ya. Kalau kita melakukan konisasi berarti sediaan yang akan terambil berbentuk kerucut ya. Keuntungannya memang kita mendapatkan membuang lesi yang cukup luas ya, tapi memang kita harus waspada dengan risiko-risiko perdarahan, infeksi seperti itu. Ya. Ini adalah konisasi ya. Ini adalah bekas apabila sudah dilakukan kondensasi. Pendarahan bisa kita kontrol dengan kontrol dengan kauter yang berbentuk bol atau misalnya bila diperlukan kita dengan jahitan ya. Alat yang memudahkan juga kita bisa menggunakan apabila kita tidak membutuhkan untuk berbentuk kon ya, tapi kita tetap harus mengambil zona transformasi. Kita juga bisa memilih LEDs ya. LEDs itu seperti loop yang kita lakukan tadi, tapi dengan diameter yang cukup luas sehingga kita membuang keseluruhan dari zona transformasinya.
mungkin lebih mudah daripada kolonisasi dan controlling perdarahan mungkin tidak cukup luas. Ini adalah terapi-terapi eksisi yang kita bisa lakukan ya. Apabila kita melakukan terapi, tentu saja kita harus mempertimbangkan apakah nantinya kita harus memantau apakah nantinya terjadi remisi atau recurrent. Kemungkinan-kemungkinan recurrent bisa terjadi misalnya kita melakukan incomplete reseksi atau mungkin terjadinya reinfeksi dari daerah yang ektoservik yang tidak eh, terterapi atau bisa juga kita harus waspada bisa terjadi infeksi yang baru. Artinya bisa saja yang tadinya mungkin human papillomavirus tipe 18 kemudian terkena lagi yang baru tipe yang 16 itu bisa saja terjadi. Hal-hal yang memungkinkan kan kita harus waspada terjadinya rekarensi di beberapa bulan ke depan, yaitu tentu saja tipe human papillomavirusnya, di mana tipe human papillomavirus yang tipe 16 lebih tinggi, lesi yang cukup luas, atau sediaan dari patologi anatomi menunjukkan bahwa positif margin status atau keterlibatan dari granular endoservikal itu akan membuat kita waspada apakah risiko rekarensi akan lebih tinggi di kemudian hari. Terima kasih Dokter Irawan. Mungkin itu saja yang untuk reminding dan refreshing kita. Terima kasih Dr. Endi Cahyono. Tadi mungkin sebagian sudah jelas ya bagi teman-teman sekalian ya. Ternyata lesi prakanker ini kan bisa diobati dan bisa sembuh total ya. Dan tapi tentu masih ada kebingungan juga nih. Kan ada pilihan pengobatannya, ada yang konservatif, ada yang eksisi, ada yang destruksi. Eksisi juga bermacam-macam tergantung tergantung dari fasilitas dan dari berbagai itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk lebih lengkapnya apa yang disampaikan Dr. Andy nanti mungkin Dr. Puji Agung akan mengupas tuntas nih semua penjelasan tentang lesi prakanker kepada Dr. Puji Agung Antonius disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Irawan yang telah membuka dan mengantarkan untuk saya memberikan sedikit paparan mungkin untuk reminding. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak ke Dokter Andy sudah banyak sekali yang mungkin tidak perlu saya bahas lagi karena Dokter Andy sudah bahas cukup luas tadi ya. Jadi saya mungkin melengkapi beberapa yang mungkin tadi belum sempat dibahas dan memang dari awal kita sudah sedikit share agar tidak terlalu overlap topiknya ya Dok ya. Nah, untuk ini saya izin share dulu. Baik, untuk topik kedua, masih dengan topik yang sama dengan yang dibahas Dr. Randy, yaitu manajemen lesi prakanker serviks, tapi mungkin lebih ke arah ablasi ya. Kalau tadi Dr. Andy lebih ke arah fokus terapi eksisi yang untuk penanganannya, kalau saya lebih ke terapi ablasi. Ini beberapa hal yang mungkin akan saya singgung sedikit mengenai pembicaraan sore ini. Ini tadi juga sudah dibahas bahwa kasusnya banyak sekali dan 80% itu tadi di negara kita, di negara berkembang ya, kita masih termasuk negara berkembang dan Asia merupakan benua dengan prevalensi kanker serviks yang cukup tinggi. Dan Indonesia sendiri kita tahu adalah kanker serviks sendiri itulah masih peringkat pertama untuk kanker ginekologi yang ada saat ini dengan kejadian kasus kanker baru yang terus meningkat setiap tahunnya. Hampir peningkatannya cukup signifikan dan masih terus stagnan dalam posisi naik ya. Dan sesuai dengan data cancer registration bahwa hampir 80% atau 77,9% itu datang stadium lanjut. Dan inilah yang membuat pekerjaan ini agak cukup berat ya. Ditambah cakupan screening kita yang sampai sekarang itu masih belum mencapai angka screening ideal, masih kisaran 10%. Dan angka kematiannya cukup tinggi, hampir 1 sampai 2 orang ibu-ibu akan meninggal akibat kanker serviks. Nah, kita tahu sendiri bahwa saat ini kita udah yakin dan sudah menemukan 100% bahwa kanker serviks itu disebabkan oleh virus atau human papilloma virus yang ditemukan oleh Bapak Harald Zulhausen yang menerima Nobel akibat temuannya ini. Dan inilah yang saat ini terus menjadi fokus kita, bagaimana agar virus ini tidak mengalami integrasi ke serviks sel kanker dan menyebabkan serviks bertransformasi menjadi sel kanker. Inilah serviks normal, seperti kita tahu, ini sudah menjadi serviks prakanker yang harusnya bisa terdeteksi dengan deteksi dini ataupun screening yang kita lakukan. Mau dia memakai klasifikasi Bethesda ataupun klasifikasi yang lain, harusnya kalau kita berhasil meningkatkan cakupan screening, maka tahap-tahap prakanker ini itulah yang akan kita terapi secara optimal ya.
Nah, ini kalau udah jadi kanker ya memang udah ranahnya terapi di tingkat lanjut ya untuk ininya, untuk tata laksananya. Nah, dan ini pun juga sesuai dengan yang dicanangkan oleh WHO bahwa eh, dari tahun 2018 itu strategi pencegahannya tetap menggunakan strategi pencegahan vaksinasi untuk sebagai pencegahan primer, early detection untuk sekunder, dan manajemen secara efektif pada yang ditemukan ada kelainan ataupun sudah ditemukan dengan stadium atau posisi sudah dalam kondisi kanker ya. Dan kalau kita tidak bertindak, maka 2030 maka angka ini akan terus meningkat hampir 50%-nya. Nah, ini angka yang sudah kita sering sekali dibahas di Aksogi, 90% yang diimunisasi, 70% mendapatkan screening berkualitas, dan 90% pasien dengan lesi prakanker maupun kanker itu mendapatkan tata laksana. Nah, konsekuensi dari kita melakukan screening berkualitas tentu kita akan mendapatkan hasil yang positif. Nah, hasil yang positif ini juga harus dimanajemen dengan baik. Jadi jangan sampai dia sudah kita temukan tapi tidak tertata laksana dengan optimal ya. Tadi juga disinggung Dr. Hendy beberapa metode untuk deteksi dini yang sering kita pakai adalah IVA dan do-IVA dengan modifikasi kita agar meningkatkan sensitivitasnya, pap smear maupun HPV DNA. Nah, ini tadi Dr. Endi juga sudah bahas ininya protokol dan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Indonesia berdasarkan panduan HOGI. Kemudian kita adaptasi dengan berbagai macam PNPK di setiap pelayanan kesehatan. Ini untuk tes SIFA. Kemudian ini tadi juga sudah disinggung untuk hasil abnormal dari pap smear. Kemudian ini juga hasil abnormal dari pap smear dan ini untuk HPV. Nah, ini combine atau co-testing yang kita pakai saat ini berdasarkan panduan HOGI, di mana kita mengkombinasi antara pemeriksaan HPV DNA dengan pemeriksaan IVA maupun pap smear ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya dua-duanya negatif, kita bisa screening ulang 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau HPV positif, IVA positif, kita lakukan terapi eksisi lip atau LEDS kalau dari panduan HOGI ya. Kalau misalnya HPV negatif, IVA positif, kita lakukan manajemen IVA positif. Kalau HPV positif, IVA negatif, kita lakukan manajemen DNA HPV positif, terutama untuk tipe risiko tinggi. Nah, ini yang lebih disimpelkan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita menemukan atau melakukan tindakan screening atau deteksi dini, maka nanti dengan menggunakan metode co-testing HPV DNA dan IVA pada usia menopause, maka jika HPV DNA-nya positif, maka dilakukan atau disarankan kolposcopy atau pap smear. Tapi kalau negatif, kita bisa sarankan untuk screening ulang di atas 10 tahun. Ini dari DNA HPV ya. Tapi kalau kita melakukan pada usia yang belum menopause, kita lakukan co-testing, dari sini kita bisa simpulkan, walaupun DNA HPV-nya positif atau negatif, itu rata-rata masih disarankan untuk screening ulang, kecuali ada lesi ditemukan dari IVA. Kalau dari IVA-nya ditemukan ada lesi, baik itu DNA HPV positif ataupun negatif, maka disarankan untuk terapi. Bisa cryo ataupun terapi thermal, ya sesuai dengan kemampuan. Ya bisa juga eksisi, kalau misalnya kemampuan rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya mumpuni ya dan dilakukan IVA ulang 6 bulan kemudian untuk evaluasi. Nah, kenapa sejelimet itu lesi prakanker memberikan terapi? Karena konsep yang kita lakukan adalah kita menemukan lesi prakanker dengan target kita mencegah kemungkinan terjadinya progresivitas prakanker ini menjadi invasif di saat kita harus menghindari terapi berlebihan pada lesi yang mungkin mengalami regresi. Karena kita tahu walaupun dia sudah mengalami lesi prakanker secara sitologik, tapi angka regresinya cukup tinggi, apalagi dia lesi-lesi derajat rendah atau low grade seal. Seperti CIN 1 bisa regresi sampai 60% ya. Namun kita tidak menutup mata, ada beberapa kondisi yang dia akan cenderung persisten. Nah, persisten inilah yang nanti akan perlu kita waspadai, karena bisa mengalami progresi menjadi CA invasif. Apalagi jika lesi prakankernya sudah derajat tinggi, atau misalnya high grade seal atau CIN 3. Maka angka regresinya akan makin kecil, dan angka persistennya makin tinggi, dan angka progresinya juga akan makin tinggi. Nah, inilah seninya untuk menata laksana lesi prakanker. Dan ini harus kita pahami karena setiap deteksi dini dan screening kita akan menemukan ini sebagai konsekuensinya. Nah, tadi juga ada disinggung apa saja pertimbangan pemilihan terapi ketika kita menemukan adanya lesi prakanker yang positif. Tentu usia pasien, paritas, fertilitas, kondisi-kondisi pada populasi khusus, misalnya hamil atau remaja, temuan pemeriksaan sitologinya, hasil biopsi serviks, impresi kolposkopi yang didapatkan,
pemeriksaan sitologi sebelumnya, riwayat terapi, compliance pasien untuk kita lakukan follow up atau pemantauan, pengalaman operator dan transformation zone-nya, itu akan sangat mempengaruhi kita apa jenis terapi yang mau kita berikan. Nah, secara garis besar sebenarnya tadi udah disinggung juga ada dua terapi untuk manajemen lesi prakanker yang ditemukan positif. Bisa seperti Dr. Endi sampaikan tadi, terapi eksisi, baik dengan lab atau LEDS ataupun konisasi, dan ada juga terapi ablasi atau kalau di textbook namakan terapi destruksi. Nah, cuman sayangnya metode ini kita tidak mendapatkan jaringan karena kita hanya menghancurkan jaringan serviks yang sudah terkena atau mengalami perubahan menjadi prakanker ini. Ada beberapa metode yang bisa dipakai, yang familiar yang kita sering lakukan adalah cryoterapi, kemudian ada laser ablation, ada electrofulguration, kemudian juga ada cold coagulation. Nah, teknik ini itu akan melakukan eradikasi terlokalisir hanya pada lesi-lesi melalui proses destruksi. Dengan targetnya akan terjadi kehancuran jaringan dengan kedalaman 6-7 mm. Teknik destruksi lokalnya bisa dengan cryo, dengan membekukan area menggunakan prop, rata-rata tidak membutuhkan anestesi. Tapi kalau kita mau memakai cold coagulation itu bisa dengan anestesi lokal atau tanpa anestesi lokal, kemudian elektrodiatermi itu sebaiknya dengan anestesi lokal atau general. Kalau kita melakukan laser vaporization dan CO2, maka sebaiknya juga memakai lokal anestesi. Nah, ini persyaratan atau syarat-syarat jika kita mau melakukan terapi ablatif atau restruksi ini. Maka dibutuhkan seorang operator yang mempunyai skill kolposkopi yang baik, kemudian hasil kolposkopinya memuaskan, hasil kolposkopi, sitologi, dan histologinya tidak ada diskrepensi, berarti semuanya sesuai, lesinya kecil dari 3 kuadran dengan radialnya kurang dari 10 mili, tidak terlibat krip atau glandular di sini, dan tidak terdapat adanya agesi atau invasive cancer dari hasil sitologi maupun histopatologi. Nah, ini kriteria pasiennya. Yang pasti kita harus bisa lihat dulu zona transformasinya. Jangan sampai zonanya terdapat di glandular dalam. Karena dikhawatirkan dia tidak akan hancur kalau kita pakai terapi destruktif. Ya. Kemudian tidak terdapat kemungkinan penyakit invasif atau mikroinvasif. Tidak terdapat kecurigaan penyakit glandular serviks atau bahagian endoservik. Kemudian hasil sitologi dan histologinya harus sesuai. Nah, kapan kita tidak bisa melakukan terapi destruksi ini? Jika kita menemukan atau mencurigakan terjadinya kanker serviks invasif atau mikroinvasif. Kemudian lesinya meluas ke dalam, ke kanalis endoservik, berarti daerah glandular dalam. Kemudian hasil ECC atau endoservikuritasnya itu positif, maka kita nggak bisa terapi destruksi. Kemudian tidak sesuai hasil sitologi dan hasil biopsi jaringannya. Kemudian krioterapi untuk lesi lebih dari 2,5 cm atau menutupi 2 kuadran itu juga tidak dianjurkan. Nah, cryo kita udah tahu dia murah dan efektif, tidak memerlukan listrik karena kita pakai gas ya di sini, efek sampingnya minimal dan bagi pasien ini tidak terlalu menyeramkan ya. Serviknya nanti akan dibekukan dengan suhu -60 sampai -80 sedalam 4 sampai 5 mili menggunakan prop cair NO2. Nah, ini tekniknya mungkin rekan-rekan sudah familiar juga ada freeze tew freeze dengan 3 menit pembekuan, kemudian 5 menit kita istirahat untuk pencairan atau thawing dan 3 menit pembekuan lagi. Kadang-kadang kita tidak memerlukan anestesi sebenarnya, tapi kalau kita mau kita bisa berikan agar pasien sedikit lebih nyaman. Nah, serviknya akan mengalami proses perbaikan dan rata-rata pada hari ke-10 slope atau jaringan matinya itu akan lepas dan keluar dari daerah koloni tadi. Mereka ini kita edukasi dari awal bahwa akan ada proses peluruhan jaringan nanti yang akan terjadi kalau kita melakukan krioterapi. Nah, komplikasinya jarang terjadi, tapi bisa bikin kram ringan, cairan encer selama berapa minggu, rata-rata 3-4 minggu. Kemudian bisa terjadi luka bakar dingin pada vagina, perdarahan ringan, atau infeksi. Sangat jarang bisa terjadi PID ya, tapi ada risiko stenosis. Makanya kadang-kadang kalau kita melakukan cryo, pertimbangan juga kalau misalnya pasien masih belum mempunyai keturunan atau sedang berusaha untuk hamil ya. Nah, ini skema propnya kita lihat bahwa ada zona-zonanya. Jadi ini adalah daerah jangkauan dari prop yang kita dinginkan sampai suhu -80. Ada zona letal, itu di mana sel-selnya akan mengalami kematian. Kemudian ada zona recovery. Itu nanti yang terpapar, jaringan yang terpapar itu akan mendapatkan suhunya itu sampai -20 derajat Celcius. Tapi kalau dia terpapar itu di suhu 20 sampai -20 sampai -85, maka itu daerahnya akan letal, akan mengalami kematian seluruh atau jaringan. Nah, tapi teknik ini tidak efektif untuk lesi yang lebih dari 5 mm.
Atau mungkin kita kena juga dengan kanker invasif. Makanya kalau kanker invasif dan terdeteksi dari awal, tidak disarankan untuk terapi destruksi menggunakan cryo. Ini mungkin Bapak Ibu juga udah familiar dengan alatnya, berbagai macam jenis sih sebenarnya. Kalau di tempat kita di Padang itu yang ini yang ada. Tapi ini ada beberapa puskesmas yang punya ini. Tapi intinya dia bisa menurunkan suhu sampai minus 60 sampai minus 80 supaya jaringannya mengalami destruksi. Ini tampilannya. Nanti kalau kita sudah lakukan cryo, dia akan putih. Agak beda dengan tadi gambaran Dr. Andy. Kalau ini dia putih seperti ini ya, seperti es ya nanti atau snowballnya terbentuk. Nah ini prosesnya nanti. Awalnya dia seperti ini akan putih, kemudian dia mengalami destruksi dan desquamasi, pelepasan, kemudian mulai healing dan setelah sembuh dia akan seperti ini nantinya. Nah, ada juga cold coagulation. Ini juga agak sedikit membingungkan ya. Katanya cold coagulation, tapi nanti dia pakai suhu panas dalam proses penghancuran jaringannya. Yang sering dipakai itu SIM cold coagulator tuh dipakai sejak tahun 1966, udah lama, untuk menghancurkan lesi-lesi jinak pada serviks sebenarnya. Alatnya itu berupa termoprop yang dilapiskan dengan teflon dan dipanaskan secara elektrik. Hanya untuk lesi yang terlihat jelas dan tidak ada curiga invasif. Jadi termopropnya nanti ditempelkan di lesi, perlu 2 sampai 5 aplikasi agar area abnormalnya bisa tertutup dengan baik. Nanti dengan termoprop tadi, jaringan akan dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius selama 30 detik, dan itu akan menghancurkan jaringan kedalaman 4 mm. Untungnya proses ini dia bisa langsung menghentikan proses perdarahan atau hemostasis, tapi tidak dianjurkan untuk lesi CIN 3 atau lesi derajat tinggi yang persisten atau berulang. Nah, ini kira-kira alatnya. Jadi propnya itu nanti akan ditempelkan mirip dengan ini tadi dengan krioterapi, tapi dia dipanaskan, dipanaskan dan ini nanti lesi yang dihasilkan akan seperti ini, kancuran jaringan akan dihasilkan seperti ini, akan terdapat jaringan nekrotik juga, dan dia menggunakan sumber listrik ya. Nah, ini sangat bagus sebenarnya untuk daerah-daerah yang fasilitas gas krionya terbatas. Ya, seperti kita di Padang aja nih, Dok. Kalau kita mau ngisi CO2 atau NO2, kita terpaksa kirim ke Pekanbaru. Karena Padang nggak ada ternyata. Nah, makanya kita kemarin sudah diskusi juga dengan Dinas Kesehatan untuk mempropos agar alat-alat thermal ablasi ini bisa kita adakan. Karena lebih praktis untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian ada juga alat elektrodiatermi. Ini lebih terbatas lagi penggunaannya, terutama lesi-lesi yang meluas ke vagina ya. Dia mengkoagulasi dan menghancurkan lapisan epitel dan kelenjar pada jaringan serviks ya. Tapi kalau kita mau elektrodiatermi, maka harus tersedia dulu hasil biopsi. Dan ini dikerjakan dalam analgetik, baik lokal ataupun seda analgesia. Kemudian tidak disarankan serviknya dilebarkan dulu karena ini lebih tinggi lagi resiko stenosisnya setelah operasi. Alatnya menggunakan diatermi standar dengan wattnya 40 sampai 45 dengan elektroda jarum untuk membuat sayatan radial 2 sampai 3 mili. Segmentasi serviknya dilakukan hingga kedalaman 5 sampai 7 mm. Dan kalau alat ini sudah dipakai nanti akan terbentuk cekungan sedalam 7 mm. Nah, yang berikutnya itu laser. Ini memang jarang juga kita pakai. Jujur sampai sekarang saya belum pernah lihat alatnya. Itu menggunakan CO2. Ini lebih presisi lagi dengan bantuan kolposkopi untuk tindakannya. Dengan kedalaman yang akan mengalami destruksi itu 6 sampai 7 mili. Biasa dilakukan konisasi juga dengan bentuk area yang dibutuhkan. Kelebihannya penyembuhannya lebih cepat. Cairan pasca tindakannya lebih ringan. Visibilitas squamous columnar junction-nya lebih baik dan cocok untuk lesi-lesi yang multifokal, terutama lesi luas pada serviks, atau jika vaginanya juga terlibat. Dan bisa kita pakai juga jika ada FIN atau FINE, lesi prakanker pada vulva dan vagina. Nah, cuman biayanya mahal dan tentu butuh anestesi. Prosedur untuk lebih besar itu makan waktu lebih lama dan kadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ada risiko perdarahan intraop maupun pasca-op dan sering menimbulkan nyeri, kram, ataupun penyempitan nantinya pada daerah vagina dan stenosis serviks. Dan kadang-kadang kalau stenosis muncul, bisa muncul gejala amenorrhea atau dysmenorrhea berat nantinya. Makanya kayaknya teknik ini belum terlalu familiar untuk kita pakai saat ini. Nah, tapi karena itu beberapa metode ini makan metode dibandingkan metode ablasi pun sekarang juga sudah mulai jarang ya, terutama laser, dan lebih diarahkan untuk lip karena keuntungannya tadi kita bisa mempunyai jaringan untuk kita periksakan secara histopatologi ya. Dan untuk tindakan-tindakan menggunakan teknik destruktif ini, maka kita harus melatih operatornya agar berpengalaman dan bisa mendiagnosis secara akurat untuk prosedurnya.
Nah, ini juga sering kita pakai, sangat membantu sekali untuk daerah-daerah yang terbatas gas dan belum mempunyai termokoagulasi tadi. Kita pakai TCA, tapi ya memang eh, kadang-kadang proses pelarutannya harus sesuai, karena kalau konsentratnya ketinggian atau kerendahan, efektivitasnya tidak akan terlalu baik. Ini praktis, mudah dan murah, bisa diproduksi massal, tapi memang kita butuh bantuan farmasi dan didaftarkan nanti ke BPOM atau Kemkes. Sudah ada sih yang dijual luas, tapi itu sering dipakai oleh dokter kulit biasanya, tapi konsentratnya agak lebih tinggi daripada yang kita butuhkan. Nah, setelah kita lakukan terapi-terapi tadi, tentu kita harus follow up, karena kita tahu bahwa kegagalan terapi ablasi ini hampir 5-15%. Dan ini nggak berbeda antara satu modalitas dengan modalitas yang lain. Kita lakukan follow up dengan pemeriksaan sitologi, kolposkopi, atau combine antara keduanya, dan pemeriksaan HPV DNA. Ini yang kita lakukan pemeriksaan fisik, yang kita lakukan setiap 6 bulan dalam 2 tahun pertama, kemudian untuk tahun ketiga dan seterusnya itu setiap tahun. Jika perlu, setiap kunjungan kita lakukan pap smear, bahkan mungkin jika mencurigakan kita bisa lakukan kolposkopi. Sarankan pasiennya untuk hindari merokok, berikan informasi mengenai vaksin, kalau mau menggunakan kontrasepsi sarankan untuk barier, tingkatkan asam folat, vitamin C, E, serta konsumsi karotin dalam jumlah yang cukup banyak. Ini tadi juga dari dipaparkan Dokter Endi, keberhasilan metode-metode ini cukup baik, hampir 95 ke atas, tapi tetap ada eh, kegagalan yang perlu kita waspadai, dan itu yang kita nilai dari follow up nanti. Ini krioterapi, mungkin dokter udah pernah sering juga lihat prosesnya. Nah, ini propnya kita tempelkan, eh, kemudian kita bisa memakai hitungan 3 untuk freeze, 5 untuk tiwingnya, kemudian 3 menit untuk freeze. Nah, nanti kita tempelkan alatnya sampai terbentuk bunga es. Mungkin beberapa operator ya sering mengeluhkan pegel karena agak cukup lama nahannya, agar dia tidak bergerak-gerak dan tidak mengenai dinding vagina. Nah, ini nanti hasilnya setelah kita lepaskan, maka akan terbentuk bunga es serta jaringan yang mengalami destruksi. Nah, nanti penyembuhannya akan perlahan. Baik, nah mungkin itu saja Dokter Irawan yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Dokter Irawan sebagai moderator. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puji Agung Antonius. Lengkap ya kayaknya. Sudah betul-betul dilengkapi apa yang sampai Dr. Andy tadi ya. Teman-teman semua yang hadir di Zoom, silakan kalau mau raise hand atau ada pertanyaan diketik di kolom Q&A atau bisa di kolom chat juga bisa kalau misalkan tidak terbiasa untuk mengetik di kolom Q&A. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari saya dulu kali ya, karena ini moderator ini kan kadang-kadang juga berfungsi sekaligus selain membacakan pertanyaan juga menanya nih. Kan salah satunya ya yang mungkin tadi sudah disinggung juga sih memang kelemahan kita ini sebagai ginekologi onkologi atau dokter spesialis nih kadang-kadang fokus kepada penyakitnya gitu ya terkait edukasi penjelasan dan pengobatan mental spiritual ini mungkin kadang-kadang kita lupa padahal orang didiagnosis hasil pap smearnya ada patologi ada mengarah ke kanker takut luar biasa bisa datang ke ini yang mungkin salah satunya dan ini akan berlanjut nih sudah dibilang Bu nggak perlu kontrol nih tadi Dokter Puji Agung bilang tadi tiap 6 bulan tapi dia mau datangnya tiap bulan padahal kasihan pasiennya kalau bayar tiap bulan kan lumayan gitu ya nah dan di belakang juga kadang-kadang kita ketemu nih hasil pap smear negatif tapi HPV DNA nggak negatif 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 nih bingung gitu nah mungkin teman-teman bisa sharing aja lah baik Dokter Andy maupun Dokter Puji Agung tentang pos tindakan nih. Apa saja edukasi yang mesti kita lakukan kepada pasien dan apa gitu. Bahkan ada papiloker itu bilang lebih cepat sembuh tuh. Ada yang bilang kalau papiloker itu kan lebih cepat sembuh ya.
kalau setelah post sleep atau post itu dikasihkan itu gitu ya. HPP yang lebih cepat negatif. Ya, kalau ini memang betul gimana? Sambil nanti saya setelah ini mungkin akan saya bacakan ada satu pertanyaan. Silakan, sharing pengalaman Dr. Endi dan Dr. Puji Agung. Siapa mau duluan dipersilakan. Ya. Saya izin Dr. Irawan, Dr. Puja. Ya, ya dok. Jadi memang mungkin konsultasi pratindakan itu juga penting sebelum kita nanti edukasi setelah pos tindakan karena pasien juga harus kita edukasi bahwa apa sih yang artinya lesi prakanker positif ya dari hasil screening ya. Jangan sampai baik pasangan baik pasien ataupun pasangannya itu eh, timbul suatu kegelisahan juga ya ataupun kegelisahan mengenai penyakitnya bahwa itu sudah terjadi kanker yang invasif. Jadi kita harus menerangkan bahwa lesi prakanker itu bukan suatu cancer, tapi bukan sesuatu yang bukan kita tidak waspadai juga, tetap kita lakukan perlu waspadai, kita bisa lakukan terapi yang terbaik sehingga hasilnya cukup baik dan tidak berkembang menjadi cancer. Dan mungkin itu sebelum kita melakukan tindakan. Pos tindakan mungkin kita juga harus mengedukasi bahwa sesuai dengan hasil patologi anatominya, apakah itu nanti ada resiko-resiko recurrent atau ternyata mungkin bisa saja kita mendapatkan hasil patologi anatomi yang mungkin lebih rendah daripada hasil screeningnya, hasil dari sitologinya mungkin ya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih rendah. Kita bisa melakukan edukasi apa yang harus dilakukan, eh, menjaga kesehatan dirinya, higienanya, evaluasi apa saja yang perlu dilakukan, termasuk pap smear ulang atau human papillomavirus test ulang setiap eh, bulan, setiap saat yang ditentukan sesuai dengan hasil patologi anatominya. Tapi mengenai juga papilocare seperti itu tentu saja mulai beredar di mana-mana ya dok. Jadi kita juga sambil melihat apakah memang terbukti juga yang memang di eh, yang dikatakan oleh pembuatnya, mungkin kita juga bisa memanfaatkan sambil memantau apakah memang benar human papillomavirusnya lebih eradikasi lebih cepat, pemulihan sel epitelnya lebih cepat, ya kita bisa pantau apakah itu terbukti atau benar atau tidak. Mungkin sekian dulu dok, mungkin yang bisa ditambahkan Dr. Puja mungkin dok. Silakan, Dr. Puji. Ya, baik. Terima kasih Dokter Randy. Ya, Dokter Randy tentu pengalamannya lebih banyak daripada saya ini. Ya dok, kalau kalau yang saya dapat di lapangan tuh di daerah tuh memang rata-rata gitu dok. Bahkan yang miskomunikasi pun tenaga kesehatan kayak bidan atau perawat di puskesmas. Karena kan kemarin tuh banyak tuh dok program dari pemerintah untuk APV DNA gratis, pap smear gratis, IVA positif pun, IVA pun gratis kan. Nah, jadi banyak pasien itu datang dengan vonis DNA HPV positif udah mikirnya itu kanker, Dok. Kemudian IVA positif itu udah kanker. Jadi mereka udah merasa dunianya udah runtuh gitu kalau udah positif kayak gitu. Padahal nah itu memang memang kita waktu pelatihan kita sering sering tekankan ulang, Dok. Kan kita melatih banyak bidan dan pelaksana di lapangan untuk screening ini, Dok. Kita terminologi ini memang kita tekankan dulu bahwa eh, apa itu prakanker, apa itu kanker. Jadi nanti edukasi ke pasien pun baik. Nah, ketika pasien sudah datang dengan hasil temuan yang positif ini, dok, rata-rata memang pikirannya udah kemana-mana, dok, udah udah panjang. Nah, itu memang memang kita perlu menjelaskan lagi dari awal, dok, apa yang dimasukkan dengan HPV DNA positif, apa yang dimasukkan dengan IVA positif, dan apa bedanya dengan kanker dan membuat pasien tenang. Karena kalau misalnya pasien bisa mengerti dengan baik apa yang kita maksudkan dan apa pemeriksaan dan penata laksanaan selanjutnya, pasien akan kooperatif sekali. Bahkan compliance-nya akan jadi bagus untuk melakukan pemeriksaan ulang lanjutan pada waktu yang telah kita tentukan tadi. Nah, memang saya sangat setuju sekali, dok. Memang untuk kasus seperti ini kita perlu mengedukasi cukup panjang, dok, kalau yang positif kayak gini. Karena kalau tidak kita edukasi cukup panjang, nanti loss. Sedangkan kita tahu bahwa ketika dia sudah positif, maka controllingnya akan sedikit lebih ketat pemantauan ulangnya. Dan yang kita dapatkan di lapangan pun juga eh, banyak yang positif itu juga bukan berasal dari keluarga mampu yang compliance-nya baik. Jadi memang kita sering titip ke kader atau titip ke puskesmas agar ngingetin kalau misalnya kita akan lakukan pemeriksaan ulang ya tolong diundang lagi untuk datang untuk melakukan pemeriksaan ulangnya. Dan kita juga
Eh, beberapa sudah kita coba juga dok Papiloker, hasilnya cukup baik dok. Memang akan jadi sedikit ini bagi kita dok, akan jadi sedikit apa ya, eh, morality morality juga mungkin ya dok ya, karena pasien-pasien well educated kita, mereka tuh mencari infonya cukup dalam, mereka tahu apa itu HPV, bagaimana HPV menyebabkan kanker, mereka tahu. Jadi ketika kita tawarkan terapi-terapi atau treatment untuk mengeradikasi virus ini, tuh mereka sangat antusias dan mau biasanya dok, dan memang report dari beberapa penelitian juga sangat baik. Makanya eh, kalau memang saya pribadi punya waktu luang, saya akan jelaskan, karena kan prakanker positif itu kasusnya juga nggak banyak-banyak banget, paling 3% ya dok dari semua yang kita screening, dan meluangkan sedikit waktu itu cukup berharga buat mencegah kejadinya kanker. Dan pengalaman pribadi memang hasilnya cukup baik, cuman sayangnya tidak tidak semua pasien bisa mengakses ini. Makanya ya kadang kalau kita berikan infonya, kadang dia mau pakai obat itu, cuman ya masih keterbatasan finansial tidak bisa. Jadi paling ya kita tetap kembalikan lagi ke protokol aja dok kalau saya pribadi. Kalau misalnya memang tidak tidak bisa beli ya nggak apa-apa. Kita tetap ikutin aja protokol pemantauan dengan ketat. Mudah-mudahan tidak terjadi kekambuhan, tidak terjadi rekurensi, sehingga kita bisa pastikan proses terapi yang awal itu sudah optimal untuk mengeliminir resi plak kankernya, dok. Kalau saya pribadi seperti itu, dok, untuk di lapangannya. Ya. Terima kasih, Dokter Irawan. Ya, maaf tadi ini laptopnya lagi ini sinyal kurang bagus. Jadi saya combine dengan handphone juga ini. Ya, ada satu pertanyaan di Q&A. Saya pengen bacakan tapi laptopnya lagi ngehang. Mungkin mohon tanggapan dari masing-masing. Ini saya coba buka. Ya, benar ada. Ini pertanyaannya begini. Apa yang dimaksud dengan terapi berlebihan? Oh, mungkin yang pertama tadi ya. Yang pertama belum saya ini ya. Pertanyaan pertama tadi saya sudah sempat saya baca, menanyakan tentang beda current, relapse, atau remisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan terapi berlebihan pada kondisi yang nyerempet keganasan? Nah, setelah terapi prakanker, apakah masih ada tempat yang lebih baik dilakukan vaksin? Ada dua pertanyaan dok di Q&A. Mungkin masing-masing silakan untuk menjawab. Saya rasa pertanyaan ini tidak ditujukan kepada salah satu, malah kedua-duanya. Silakan dok. Iya. Ya, terima kasih Dokter Iwan. Saya izin Dokter Puja. Untuk yang pertama mungkin tentang remisi, relapse atau recurrent ya. Biasanya memang kita menggunakan istilah tersebut lebih sering pada terjadi sudah pada kanker invasif mengenai kanker serviks, kanker ovarium seperti itu. Tapi pada perjalanannya kita juga mendapatkan istilah-istilah itu tersebut digunakan juga pada tahap-tahap lesi prakanker. Tentu saja yang kita harapkan dari pengobatan lesi prakanker adalah remisi, di mana setelah kita melakukan terapi baik ablasi maupun eksisi, kemudian kita melakukan evaluasi yang pada umumnya mungkin kita lakukan 3 bulan setelah pos terapi, kita mendapatkan tidak ada gambaran lagi abnormalitas pada selnya. Itu kita dapat menganggap remisi. Namun pada apabila kita mendapatkan ternyata adanya pada tahap pemeriksaan berikutnya kita mendapatkan lagi ternyata menemukan dari screening berikutnya, yaitu kita mendapatkan gambaran abnormal sel dari pap smear, atau kita mendapatkan gambaran lagi lesi asetomwet dari IVA, eh, atau human papillomavirusnya positif, ya kita bisa menganggap itu suatu recurrent, dan mungkin kita akan melakukan bila diperlukan kita melakukan terapi lagi, baik terapi yang sama misalnya ablasi, kita ulang lagi terapi ablasi, atau mungkin kita ke switch ke terapi yang eksisi. Mungkin nanti Dokter Puja bisa menambahkan juga. Mengenai yang pertanyaan kedua, mungkin saya hanya menjawab yang terakhir aja, yang mengenai menyerempet keganasan itu ya tadi ya. Mungkin ya saya kurang ngerti dengan benar, tapi mungkin yang dimaksud adalah apabila kita mungkin mendapatkan hasil pap smear eh, high grade seal gitu ya, atau CIN 3 gitu, mungkin baru hasil screening tapi kita sudah menawarkan suatu pengobatan seperti histerektomi seperti itu mungkin adalah terapi yang cukup berlebihan pada tahap-tahap lesi prakanker yang seperti itu. CIN 1 kita mengedukasi untuk melakukan
histerektomi seperti itu merupakan terapi yang eh, mungkin berlebihan eh, apabila secara teori. Hanya mungkin bisa apakah mungkin karena tidak ada fasilitas dan lain-lain yang dapat dipertimbangkan, ada masalah yang lain, ya itu mungkin di lain lagi, Ji. Seperti itu. Nah, terima kasih Dokter Irawan, mungkin Dokter Puja banyak akan menambahkan. Terima kasih. Silakan untuk Puja ditambahin. Ya, baik, terima kasih dok. Eh, saya pikir tadi cukup jelas Dokter Andy menjelaskan pertanyaan tadi ya, yang terutama beda rekaren, remisi, relapse. Kalau remisi ya kita tahu bahwa setelah pemeriksaan lanjutan, setelah kita berikan terapi, tidak terdeteksi lagi penyakitnya, maka kita bisa sebut dengan remisi. Kalau rekaren dan relapse mungkin cenderung sama, maksudnya terjadi ketika kita lakukan penilaian ulang dan ternyata dari hasil penilaian tadi penyakit yang dulu kita terapi itu ada lagi. Nah, kalau statusnya mungkin dulu pernah sempat hilang pas deteksinya, misalnya dulu di eksisi ya dok ya, kita eksisi, kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang 6 atau 3 bulan, kemudian ternyata hasil pemeriksaannya sitologinya negatif ya, mungkin terus setahun kemudian kita ulang lagi ternyata positif ya, kita bisa klasifikasikan dia sebagai recurrent atau relapse ya. Tapi kalau kemudian kemarin kita eksisi, kemudian 3 bulan kita evaluasi ternyata masih ada ya, mungkin itu persisten jatuhnya ya dok ya. Nah kalau persisten mungkin kita nggak bisa lagi tuh terapi. Kalau tadi di ablasi ke persisten nggak disarankan lagi, mungkin terapinya harus lebih agresif lagi, mungkin kita lakukan tindakan konisasi agar dapat masa atau lesinya lebih dalam. Nah kemudian tadi dari dokter Inayatullah ya, ya tadi saya juga sangat setuju dok. Eh, itu memang memang konsepnya dari terapi manajemen prakanker karena di tahap prakanker ini ada kondisi yang bisa regresi terutama pada lesi-lesi derajat rendah seperti CIN1, ASCUS. Nah, itu ada angka regresi spontan. Kita berusaha mencegah agar dia berkembang menjadi kanker invasif, tapi kita tidak memberikan terapi yang berlebihan. Nah, itu memang banyak faktor tadi kita sudah paparkan juga beberapa beberapa pertimbangan seperti usia, paritas, ya jenis jenis hasil pemeriksaan sitologinya. Itu faktor-faktor pertimbangan kita agar tidak terlalu berlebihan yang kita lakukan, tapi juga bisa berhasil mencegah progresivitas atau perkembangan prakanker ini menjadi kanker invasif yang lebih lanjut. Ya. Nah, jadi memang memang yang kita lakukan ini membutuhkan data yang cukup baik, kemudian pemeriksaan yang cukup akurat sebelum kita menentukan apa pilihan terapi yang kita pakai. Tapi kalau memang memang udah mulai mulai mencurigakan hasilnya, misalnya kita sitologi itu ternyata hasilnya CIN2, tapi ternyata setelah dieksisi malah CIN3 atau mungkin mikroinvasif ya, berarti kita agak sedikit lebih agresif mungkin masih diizinkan karena memang di sisi ini ada diskrepensi ataupun perbedaan hasil yang kita dapatkan. Nah, untuk pertanyaan di atasnya saya coba izin jawab, Dok. Apakah dibedakan terapi CIN1, CIN2, dan C3? Sebenarnya kalau kita mengikut ICCP dibedakan sebenarnya, Dok, CIN1, CIN2, C3, karena di sana ada alur-alur observasi kalau untuk yang lesi-lesi derajat rendah. Tapi kalau kita memakai alur yang kita keluarkan dengan kombinasi co-testing dengan metode IVA, nah sayangnya IVA nggak bisa membedakan CIN1, CIN2, CIN3. Dia cuma bisa IVA positif, IVA negatif. Kalau ada lesi dengan konsepsi entered ya kita terapi. Nah itu juga kekurangannya terapi destruktif. Kita nggak ada data data histopatologinya ini sehingga kita nggak tahu prakankernya ini udah di tahap mana proses perubahannya. Tapi intinya ada perubahan dari pemeriksaan ya kita terapi saat kita temukan. Nah ini berlaku karena di negara kita tahu bahwa pemeriksaan sitologi itu bukan hal yang mudah dan murah untuk kita kerjakan, terutama pada center-center yang mungkin belum terlalu bagus fasilitas patologinya dan eh, dan compliance pasien kita juga belum terlalu baik jika kita menemukan hasil-hasil yang abnormal seperti ini. Dan cakupan screening kita juga masih belum sangat baik. Makanya kombinasi dengan HPV, DNA plus IVA ataupun do IVA itu sudah cukup efektif rasanya untuk kita lakukan saat ini dengan harapan cakupannya cukup tinggi. Tapi kalau kita memang mau berkiblat ke ICCP ataupun Amerika maupun ESCO dan lain-lain, memang mereka mencoba mengklasifikasikan. Cuman panduan atau pemeriksaan awalnya memang basicnya sitologi dari pap smear dan itu ada alur-alurnya semuanya. Kita udah coba juga dirangkum di POGI untuk ininya untuk prosesnya. Nah, cuman memang kita terkendala di pelaksanaan sitologinya ini mungkin nantinya. Dan protokolnya juga sudah ada dok. Kalau misalnya nanti CIN1, CIN2, CIN3 hasilnya apa, itu juga beda-beda
terapinya. Dan ada tempatnya untuk observasi dok. Kalau kita menemukan lesi derajat rendah. Cuman sayang itu tadi, kalau kita memakai pemeriksaan IVA ya mungkin tidak bisa kita tentukan ininya gradasinya ini. Ini itu jawaban dari saya dok. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Puji Agung. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar dok. Oke. Tadi gonta-ganti Dengar. alat. Eh, Rasanya sudah banyak ini. Silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu 2 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin ada closing statement ya dari Dr. Endi ya atau Dr. Puji Agung. Tapi sebelum closing statement dari Dr. Endi dan Puji Agung, nggak lengkap nih kalau nggak ada komen dari Mbak Topan atau Dr. Brahmana. Siapa tahu ada komen gimana tuh Mbak Topan? Masih Iya, di ya, mute Mbak? silakan. Ya, Dokter oke Irawan, siap. silakan. Dokter Endi, ini adik-adik saya yang luar biasa, Dokter Pujagung ya. Silakan closing statement dari para narasumber. Oke, kalau gitu silakan Dr. Endi dan Dr. Puji Agung. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk eh, kanker serviks itu masih cukup tinggi ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis ya. Satu tentu saja adalah menemukan lesi-lesi yang menemukan lesi-lesi kanker yang belum menjadi kanker sehingga kita dapat mengobati secara baik. Tapi tetap waspada dengan bagaimana kita melakukan edukasi, bagaimana kita memilih terapi, dan apa yang harus kita lakukan setelah melakukan terapi untuk evaluasinya. Itu kita harus memegang prinsip yang penting ya. Jangan sampai kita melakukan edukasi yang mungkin kurang tepat atau mungkin kita melakukan pemilihan-pemilihan terapi yang tadi mungkin kurang atau malah berlebihan pada suatu kondisi tertentu. Terima kasih, Dok. Sebelum lanjut mungkin ada satu pertanyaan yang kita lewat. Pertanyaan yang ketiga belum dijawab. Oh iya dok ini. Tadi Oh ya, dokter ini tuh yang ya. ketiga ya. Sekalian sebelum closing statement, Ya. sekalian Dr. Puji Agung dijawab dong. Oh Terima ya kasih. baik dok. Bisa Ya, coba jawab ya dok ya. Setelah terapi prakanker apakah masih ada tempat atau lebih baik divaksin? Ya dok, jadi memang benar dok vaksin tidak menyembuhkan prakanker sejauh ini ya dok ya yang saya ketahui. Jadi kalau misalnya memang kita menemukan lesi prakanker, apapun deteksi dini yang kita pakai ya kita harus obati sesuai protokolnya. Dan memang kalau sudah ada prakanker, berarti kan kemungkinan besar virusnya itu sudah ada dan kita berikan edukasi vaksinasi. Cuman yang perlu kita tekankan, kalau saya pribadi selalu menekankan bahwa kalau kita mau vaksin ya ketahui dulu ada nggak prakankernya. Kalau ada prakanker obati dulu. Kalau memang mau vaksin diperbolehkan, tapi mungkin efektivitasnya tidak akan setinggi jika kita memberikan vaksinasi pada usia yang lebih muda atau yang belum menikah. Karena makin tinggi usia seorang perempuan tentu reaksi silangnya akan lebih banyak dan efektivitasnya tidak akan sama seperti jika kita memvaksin atau memberikan vaksinasi pada perempuan pada usia yang lebih muda. Dan itu kita harus infokan juga dok, karena kalau kita nggak infokan nanti ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, cuman tetap kalau sudah menjalani atau mengalami kondisi prakanker dan sudah diterapi, tentu walaupun divaksin tetap harus mengikuti protokol pemantauan lanjutannya dok. Itu pendapat saya dok. Terima kasih. Ya, ya mungkin closing. Dokter Irawan, nggak apa-apa ya, saya 1 menit, boleh minta 1 menit, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Nggak apa-apa ya 10 Dokter menit Lisa juga ya? boleh, 10 menit. Ya, ya. Saya rasa sudah banyak. Terima kasih Dokter Irawan sekali lagi, Dokter Andi, Dokter Pujagung, dan Dokter Lisa tentunya ya. Jadi sudah banyak tadi didiskusikan. Cuma memang yang ingin apa ditekankan dalam hal ini adalah bagaimanapun ya kita ini kan sebenarnya masalah kita bersama ya. Jadi memang kita harus keroyok bersama gitu ya, teman-teman sekalian. Bukan hanya ini adalah domain dari Hogi ya, Dokter SPOG onkologi ataupun SPOG non onkologi, tapi bahkan seorang dokter GP ya bidan, bahkan nurse atau perawat, bahkan non tenaga kesehatan gitu ya, non nakes gitu ya, termasuk kader, termasuk ketua RT, ketua RW dan seterusnya sampai pada level-level yang terendah gitu ya.
Jadi sekali lagi dalam setiap sesi penutupan PIT ataupun KOGI ya setiap tahunnya itu memang sudah ada yang dinamakan sesi rekomendasi ya, pembaca rekomendasi, dan kita sudah ulang-ulang ya tadi algoritma sekali lagi terima kasih itu kita sosialisasikan terus walaupun ternyata banyak juga di antara teman-teman kita tidak notice ya, tidak ngeh gitu ya bahwa saat ini betul sekali tadi ada beberapa pilihan apakah ablatif atau aksisi ya, tapi tentu kita harus tahu bahwa treatment of choice atau standard of care dari pre-cancer lesion di luar program adalah eksisi sebenarnya, di luar program ya. Jadi jangan sampai juga anak-anak didik kita, peserta didik nanti apa di manapun berada di Palembang, di Padang ataupun di Semarang ya, atau di Jakarta, nanti jawabannya pre-cancer lesion diapain di krioterapi gitu atau di thermal ablation gitu ya. Enggak ya. Jadi itu kalau kita bicara program tentu ablatif dimanapun tiada rotan akar pun jadi gitu ya. Tapi kalau kita bicara untuk yang standard of care atau treatment of choice tentu kita harus mendapatkan PA untuk kita bicara prognosis. Jadi jangan bingung itu konsep saja, dan saat ini thermal ablation sudah kita rekomendasikan juga untuk digunakan di Indonesia untuk mengatasi kekurangan keterbatasan dari krioterapi ya. Itu saja Dokter Irawan, matur nuwun, terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih banyak Dr. Topan, dan terima kasih banyak dua narasumber hebat kita, Dr. Endi, Dr. Paji Agung. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang bergabung pada ASOGI. Minggu depan jangan lupa, Rabu depan juga kita akan tetap konsisten dengan ASOGI kita, dengan berbagai macam topik. Dan juga kita 1 tahun sekali juga ada Inasmed, tentu jangan lupa juga ya. Selain Rabu nanti Inasmednya. Dan saya rasa saya tidak membuat suatu kesimpulan karena semuanya sudah lengkap. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam memimpin sebagai moderator pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Irawan, terima kasih Dokter Endi, Dokter Puja, dan juga Dokter Tovan. Terima kasih banyak tadi sudah menambahkan. Alhamdulillah banyak ya yang kita diskusikan sore hari ini terkait terapi dan tata laksana pada lesi prakanker serviks. Ya tadi sudah jelaskan ternyata lesi prakanker bisa dilakukan terapi ablatif dengan cold coagulation, krioterapi, laser maupun juga eksisi dengan lip, LEDS dan konisasi. Tentunya disesuaikan bagaimana kondisi pasien saat itu, ketersediaan fasilitas, dan yang penting adalah kelebihan dari terapi eksisi adalah tadi kita punya bahan spesimen histopatologi. Baik, kepada seluruh peserta agar mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan jangan khawatir, yang ketinggalan join ASHOGI dari awal sampai akhir sore hari ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASHOGI. Begitu juga dengan seri-seri yang sebelumnya. Dan saya tidak bosan mengingatkan bahwa di bulan Desember nanti HOGI akan mengadakan event tahunan Inasmeet, Inasgo Scientific Meeting yang keempat pada tanggal 12 sampai 14 Desember 2025 di Bandung. Jadi jangan lewatkan momen untuk update ilmu onkologi dan ginekologi melalui workshop dan seminar yang menarik. Tentunya registrasi sudah dibuka, early bird sudah dibuka sampai batas waktu akhir bulan Oktober 2025. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dokter Irawan. Luar Sama-sama biasa Dokter Endi, semuanya, Dokter makasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Sehat-sehat semua.